Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dan kelapangan rezeki dan ketetapan keimanan. Semoga selalu tertanam dalam hati kita sehingga kita selalu bisa berkarya sebagai amal soleh kita sehari-hari. Amin. Dalam kesempatan kali ini masih dengan tema turunnya harga philodendron, teman-teman semua. Tren turunnya harga philodendron. Dalam kesempatan ini saya akan menggunakan bahan bertani salah satu philodendron yang dulu sempat menjadi idola dengan harga yang selangit dan sekarang sudah menjadi harga yang membumi dan bersahabat bagi kantong kita semua, teman-teman. Tentunya dengan kondisi yang selama ini kita pantau bahwa harga-harga ekonomis akan semakin menjadi tren yang positif bagi kita sebagai seorang petani, dan harapannya tren positif ini selalu terus sambung menyambung. Harapannya dengan kondisi seperti itu, walaupun harga dalam kondisi yang turun tetapi normal seperti ini justru menjadi barokah bagi kita semua. Segera saja kita eksekusi bahan kita pada kesempatan kali ini, Piloverrucosum, teman-teman. Saya mempunyai satu bahan Piloverrucosum yang sudah layak untuk kita jadikan sebagai bahan tanian ekonomis, paket-paket ekonomis, paket hemat yang sekarang baru menjadi tren, teman-teman semua ya. Nah, ini dulu saya beli waktu itu satu daun masih sekitar 350.000, kemudian anjlok ya. Dan kondisi pasar pada saat ini untuk satu daun pancing dengan akar yang sudah jalan di pasaran sekitar saya itu masih sekitar 40 sampai dengan 75.000. Kita anggap rata-rata 50.000 dengan satu daun pancing dan akar yang sudah jalan. Itu masih sangat menguntungkan bagi kita seorang petani, yang tentunya harapannya kita masih bisa memanfaatkan aset-aset yang kita miliki. Walaupun dulu kita beli dengan harga tinggi, tetapi sekarang pun kita tetap masih bisa mendulang keuntungan dari nama tenar verrucosum. Coraknya yang begitu berkarakter, dia mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan pilo yang lainnya. Seperti ini, teman-teman ya. Gurat-guratan tulang daunnya dan warna dari daunnya pun sudah berbeda jauh dengan pilo-pilo yang lainnya. Dan tipe dari batangnya sendiri adalah merambat ke atas, menjalar ke atas, vertikal, teman-teman semua. Jadi dia membutuhkan penyangga atau turus seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini marilah segera saja kita eksekusi. Semoga bisa menjadikan ladang rezeki bagi kita semua. Di sini saya lihat ada 1, 2, 3, 4 daun yang bisa segera kita pisahkan menjadi tanaman baru, teman-teman semua. Di sini satu daun saya peroleh bagian ujung dengan calon tunas daun. Satu daun lagi, teman-teman ya. Ini kemarin muncul seperti mau variegata, teman-teman, tetapi setelah saya tunggu kok belum muncul lagi di daun berikutnya, maka kita relakan untuk kita potong. Harapannya pun nanti kalau memang kita mencacahnya itu syukur-syukur bisa keluar tunas yang variegata mengikuti daun pancingnya, kira-kira seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi variegata, satu daun pancing yang sempat memiliki histori hampir menjadi variegata tetapi tidak jadi. Seperti ini, teman-teman. Ini ada satu daun lagi, dan di bawah daun ternyata masih ada
calon tunas yang bisa tumbuh teman-teman ya. Jadi ini bisa kita jadikan 2 potongan, karena memang yang paling bawah pun dia ternyata sudah tumbuh tunas calon daun baru teman-teman semua ya. Jadi ini saya ambil menjadi 2 bagian saja. Satu bagian, dan yang ini tanpa daun teman-teman. Nanti kita bisa menggunakan media moss ya. Oh, justru malah perakarannya malah bagus ini teman-teman ya, malah sudah bagus. Jadi dengan media normal pun insya Allah dia tetap akan tumbuh bagus. Kemarin sempat saya sisipkan moss karena memang akarnya waktu pertama kali saya beli itu masih sangat sedikit. Saya timpa sebagai topeng untuk media tanamnya. Kalau memakai moss itu memang relatif sulit teman-teman ya, kita untuk menyelamatkan akar-akar yang sudah merambat ke dalam moss, karena sudah ruwet ya di dalam moss itu sendiri teman-teman. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan moss, jadi sedikit bersabar. Nah ini teman-teman ya, ini ada 1, 2 bahkan ya, dua ruas daun yang harapannya bisa menjadi 2 tunas, harapannya seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semua, saya masih menyisakan 1 calon tunas daun di sini ya. Jadi semoga saja bisa terselamatkan untuk bonggol paling bawah ini. Kita simpan sebagai bahan indukan kita teman-teman. Nah kemudian kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4 calon individu baru teman-teman semua. Mari segera kita tanam. Ini ada 1 lagi yang bonggol yang terakhir tadi yang tanpa daun pancing. Masih seperti biasa saya menggunakan media tanam sekam mentah yang sudah lapuk. Saya tambahkan sedikit humus andam teman-teman di sini ya. Tanaman yang kedua, saya menggunakan pot ukuran 12 teman-teman ini. Menyesuaikan daun yang kita stack. Dua tanaman teman-teman semua.
ini tadi yang daunnya tumbuh, mohon maaf, muncul variegatanya. Harapannya nanti ketika dia keluar tunas pun bisa menjadi variegata teman-teman semuanya. Karena saat ini saya masih belum pernah lihat Piloverrucosum yang variegata, karena kurang pergaulan teman-teman ya. Seperti kata dalam tempurung, petani kalau sudah asik di kebun lupa keluar ya teman-teman. Jadi kurang pergaulan, saya belum pernah lihat untuk Verrucosum yang variegata. Nah, harapannya nanti kalau ini menjadi variegata beneran, ya alhamdulillah. 3 tanaman. Nah teman-teman, ini saya melihat yang daun pancing terakhir ini kok untuk akarnya masih kurang meyakinkan teman-teman. Maka saya akan mencoba menggunakan media tanam yang berbeda. Saya gunakan moss ya teman-teman. Saya gunakan moss, harapannya supaya lebih lembab teman-teman semua. Nah, sepertinya teman-teman semua ya. Nah, satu lagi, saya masih mempunyai batang bagian bawah, yang paling bawah tadi yang tanpa daun pancing, tetapi justru malah perakarannya sudah sangat bagus di sini. Jadi saya akan menggunakan media biasa saja, media andalan kebun saya, sekam mentah yang sudah lapuk. Saya campur dengan sedikit kompos atau humus andam. Saya tanam menggunakan gelas bekas saja teman-teman ya, karena memang kondisi batangnya kecil. Untuk mudah mengontrolnya dan tidak berlebihan medianya, saya gunakan gelas kecil bekas agar-agar saja teman-teman ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, saya kira cukup. Nah, dengan modal satu tanaman tadi sudah kita hasilkan 4 calon individu baru teman-teman ya, 4 calon individu tanaman baru. Dengan harapan dalam waktu 1 bulan ke depan dia sudah muncul akar-akar yang sehat sehingga bisa kita jual dengan harga ekonomis berkisaran antara 40.000 sampai dengan 75.000 di tingkat petani, ataupun 50.000 sampai dengan 100.000 di tingkat konsumen teman-teman. Syukur-syukur kalau nanti kita keluar variegatanya, masih cukup menguntungkan untuk kita ikut meraup keuntungan dari bertani tanaman hias Piloverrucosum. Karena secara umum karakternya masih sangat menjanjikan untuk dinikmati sebagian besar orang awam ataupun pemula-pemula tanaman hias. Dia akan meyakinkan bagi orang yang melihatnya untuk memilikinya, sehingga semoga saja ini menjadi tren jangka panjang untuk Piloverrucosum selalu laku di pasaran walaupun dengan harga ekonomis.
Kira-kira seperti itu teman-teman, tetap bersyukur, tetap berkarya, dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.